kita membayangkan di mana di dalam sebuah kelas rasa ingin tahu itu lebih berharga daripada hanya hafalan semata saja, dan di mana kegagalan bukan merupakan akhir dari segalanya, tetapi merupakan sebuah perubahan yang baru. Selamat datang di budaya era digital, di mana sebuah era yang tidak hanya merubah cara kita berkomunikasi, tetapi merubah atau sebuah revolusi untuk pencapaian yang baru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reli Rizkita dengan NIM 2304127. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Nah, di dunia yang sudah canggih dan mudah terhubung di zaman sekarang ini, metode atau strategi pembelajaran yang tradisional seringkali dianggap tidak cukup, karena kita atau siswa zaman sekarang adalah digital natives, yaitu segala informasi atau sumber ilmu pengetahuan dapat kita raih dengan mudah. Lalu, bagaimana kita sebagai pendidik atau calon tenaga pendidik bisa membekali mereka dengan keterampilan untuk masa depan? Jawabannya ada dua, yaitu inovatif dan integratif. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas atau menjelajahi yaitu 3 strategi pembelajaran yang konkret untuk merangkul bagaimana budaya digital agar bisa menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, efektif, dan menyenangkan. Sebelum kita memasuki pada 3 strategi yang akan saya jelaskan, nah di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana budaya digital dalam konteks dunia pendidikan. Nah, budaya digital dalam konteks dunia pendidikan itu bukan tentang hanya menggunakan proyektor atau laptop di dalam kelas, tetapi budaya digital adalah bagaimana tentang cara berpikir atau berkomunikasi yang baru antar sesama. Yang pertama ada konektivitas, di mana siswa di sini dapat terhubung satu sama lain untuk mendapatkan informasi secara global. Maksud di sini adalah pembelajaran tidak lagi terbatas dalam kelas saja. Nah, yang kedua ada kolaborasi, di mana dalam kolaborasi ini memungkinkan mereka misal untuk dalam kerja kelompok mereka akan bisa mengerjakan tugas secara sama-sama dan tanpa batas. Maksud di sini adalah siswa dapat berbagi tugas mereka masing-masing untuk bisa dikerjakan secara bersama-sama. Nah, yang ketiga ada informasi instan, di mana jawaban atas pertanyaan yang ingin mereka dapatkan bisa diraih dan didapat dengan mudah melalui misalnya Google. Ini juga dapat menggeser peran guru dari satu-satunya sumber ilmu pengetahuan menjadi fasilitator yang mengajarkan cara memilah, menganalisis, dan memanfaatkan informasi kepada peserta didik. Nah, yang keempat juga ada kreativitas, di mana platform digital misal seperti video editor atau aplikasi desain, di sini mereka atau peserta didik dapat mengekspresikan pemahaman atau kreativitas mereka dengan cara yang unik. Di sini juga terdapat tantangan, yaitu tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan keempat aspek tadi ke dalam kurikulum secara efektif. Nah, disinilah strategi inovatif dan integratif dapat berperan. Nah, di sini strategi pertama yang akan saya jelaskan adalah strategi Project Based Learning atau PBL, di mana di sini pembelajaran berbasis proyek atau berbasis masalah. Di sini guru akan memberikan sebuah tantangan, bukan pertanyaan. Misalnya nih, bagaimana kita bisa mengurangi sampah plastik dalam lingkungan sekolah. Nah, disinilah ada proses belajar yang dimulai. Yang pertama ada tahap riset, di mana siswa di sini tidak akan hanya membaca buku tentang kepedulian lingkungan, tetapi mereka akan melakukan wawancara dengan warga sekitar. Nah, dalam pembelajaran ini masuk kepada sebuah integratif, karena mereka akan melakukan atau menggabungkan pembelajaran misalnya dalam IPA, sosiologi, dan bahasa. Nah, yang kedua juga ada tahap kolaborasi, di mana mereka akan menggunakan misalnya Google Docs atau WhatsApp untuk bersama-sama menulis proposal tentang riset yang sudah dilakukan dan
WhatsApp untuk berdiskusi. Nah, dalam hal ini keterampilan kerja tim mereka akan terasah. Yang ketiga ada tahap kreasi, di mana hasilnya di sini bukan lagi tentang sebuah makalah, tetapi mereka akan bisa membuat misalnya sebuah media atau membuat sebuah video edukasi untuk dapat diunggah ke channel sekolah. Tahap yang terakhir ada tahap presentasi. Di sini mereka akan melakukan sebuah presentasi dan solusi yang telah mereka dapat, dan di sini hasilnya bukan lagi tentang sebuah hafalan juga. Nah, melalui project based learning ini juga siswa tidak akan hanya belajar tentang suatu topik permasalahan, tetapi mereka akan juga bisa menerapkan pengetahuan dari pemecahan masalah nyata yang telah mereka dapat. Nah, inilah yang disebut inovasi yang sesungguhnya. Strategi yang kedua ada strategi gamifikasi. Nah, gamifikasi di sini bukan berarti siswa akan bermain game sepanjang hari. Namun, gamifikasi yang dimaksud adalah tentang sebuah elemen dalam game yang dapat memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Elemen-elemen tersebut seperti yang pertama ada poin dan lencana, di mana siswa di sini akan mendapatkan poin untuk setiap tugas yang telah mereka selesaikan, atau sebuah lencana untuk setiap pencapaian materi yang telah mereka capai. Diharapkan dalam hal ini akan memberikan rasa pencapaian dan kepuasan kepada peserta didik. Nah, yang kedua ada papan peringkat atau leaderboards, di mana di sini guru akan menampilkan peringkat siswa seperti misalnya setelah selesai kuis atau pengumpulan tugas. Hal ini diharapkan dapat memicu jiwa peserta didik dan mendorong mereka untuk terus berusaha dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga ada misi dan tantangan, di mana di sini siswa dan guru akan mengemas materi pelajaran untuk dijadikan sebuah misi yang harus diselesaikan. Hal ini diharapkan dapat membuat sebuah proses pembelajaran terasa menyenangkan dan tanpa beban. Banyak platform-platform yang telah tersedia yang dapat dijadikan referensi oleh tenaga pendidik agar mereka dapat mengubah sebuah kelas menjadi permainan role play game. Hal ini adalah sebuah contoh nyata bagaimana strategi gamifikasi tersebut dapat mengubah suasana kelas yang awalnya membosankan menjadi kelas yang aktif. Masuk kepada strategi yang ketiga adalah strategi blended learning atau pembelajaran campuran, dengan salah satu model yang paling populernya adalah model hybrid classroom atau kelas terbalik. Konsep dari strategi ini secara tradisional adalah di sini guru akan menerangkan materi di dalam kelas, lalu siswa akan mengerjakan PR di dalam rumah. Nah, seringkali dalam mengerjakan PR di rumah, siswa akan menemukan kesulitan dan guru tidak ada di sana untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, kalau dari flip classroom membaliknya, yaitu dalam hal apa saja? Yang pertama, di rumah. Di sini siswa akan mempelajari materi yang telah disediakan oleh guru terlebih dahulu, misalnya berupa video pembelajaran atau artikel. Keuntungannya di sini adalah siswa dapat mengulang bagian yang tidak mereka pahami sesuka hati, dan mereka akan belajar sesuai kecepatan mereka sendiri. Nah, yang kedua ada di dalam kelas, di mana waktu tatap muka tidak lagi habis untuk ceramah saja, yaitu waktu di dalam kelas akan digunakan untuk aktivitas seperti diskusi, studi kasus, atau pengerjaan proyek. Hal ini guru akan berperan sebagai mentor atau fasilitator yang akan memberikan bimbingan kepada siswa. Nah, dalam model ini dapat mengintegrasikan sebuah pembelajaran secara mandiri yang lebih bermakna di dalam kelas, dan juga dapat menciptakan sebuah interaksi sosial dan pengalaman belajar yang jauh lebih dalam.
Nah, dari ketiga strategi yang sudah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketiga strategi tersebut mengajarkan bahwa pembelajaran harus berpusat kepada siswa, di mana bukan sekedar hafalan yang fasih dan membosankan di dalam kelas, tetapi harus menjadikan sebuah pembelajaran di dalam kelas itu menjadi aktif. Pada akhirnya juga, strategi pembelajaran yang inovatif dan integratif di era budaya digital itu bukanlah hanya tentang menggunakan aplikasi yang sedang tren atau menggunakan handphone yang paling canggih atau gawai yang paling canggih, tetapi budaya di era digital yang inovatif dan integratif ini adalah tentang sebuah ilmu pedagogi, yaitu seni tentang ilmu mengajar dan bagaimana kita menggunakan teknologi untuk dapat memantik rasa ingin tahu dan mendorong kolaborasi serta mempersiapkan generasi yang siap menghadapi masa depan yang belum diketahui bentuknya.